Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Yunisa dengan NIM 11910822936 kelas PGMI 4B mata kuliah profesi dan etika keguruan akan mempresentasikan kompetensi dan karakteristik guru profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu profesionalisme guru. Yang pertama ada pendahuluan. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional. Dalam peran strategi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat, pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kedua, pengertian profesionalisme guru. Pengertian profesionalisme guru adalah seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar, dan informasi lainnya dalam menyempurnakan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, konsep profesionalisme guru. Profesionalisme guru. Guru sering dikaitkan dengan 3 faktor, yaitu kompetensi guru, sertifikat guru, tunjangan profesi guru. Kemudian ada ciri-ciri guru profesional adalah melakukan profesionalisasi diri, memotivasi guru, memiliki disiplin diri, mengevaluasi diri, memiliki kesadaran diri, melakukan pengembangan dini. Prinsip-prinsip profesionalisme guru merujuk kepada Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai berikut. Pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Cara meningkatkan profesionalisme guru adalah meningkatkan kualitas dan kemampuan, kemudian melaksanakan pembelajaran, berdiskusi tentang rencana materi pembelajaran, kemudian berdiskusi tentang pelaksanaan belajar mengajar, termasuk evaluasi, kemudian melaksanakan observasi, mengembangkan kompetensi dan performasi guru, kemudian mengkaji jurnal dan buku pendidikan. Kemudian ada lagi melakukan penelitian, kemudian menulis artikel, menyusun laporan penelitian, kemudian menyusun makalah, dan yang terakhir menyusun laporan. Kemudian ada sejumlah konsep terkait profesionalisme profesi. Jabatan atau pekerjaan yang bersifat profesional dan jabatan atau pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang dipersiapkan melalui pendidikan khusus. Profesional, penorma, seorang yang diwujudkan untuk sesuai dengan profesi yang disandangnya dan diakui secara formal maupun non-formal. Profesionalisme, sikap mental yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dan integritas diri seorang pemangku jabatan atau pekerjaan dalam meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalitas, kualitas sikap mental seorang pemangku jabatan atau pekerjaan terhadap profesinya, termasuk derajat pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya. Kemudian yang keempat, pengembangan keprofesian kelanjutan. Secara khusus, tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Kemudian memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
Prinsip-prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama, harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik. Kemudian yang kedua, sikap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya. Kemudian yang ketiga, sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah jam per tahun. Kelima, kompetensi pedagogik. Kemampuan yang perlu dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi pedagogik adalah: pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, dan intelektual. Kedua, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Kedelapan, melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar. Kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Keenam, kompetensi kepribadian. Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi kepribadian adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum. Kemudian yang menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia bagi peserta didik. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, berwibawa. Kemudian ada menunjukkan etos kerja tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. 7. Kompetensi sosial. Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi sosial guru meliputi bertindak objektif, tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan status sosial ekonomi. Kemudian berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua. Kemudian beradaptasi di tempat yang beragam sosial budaya. Kedelapan, kompetensi profesional. Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional guru meliputi menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Dan kemudian mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan relaktif. Kemudian memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 9. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar guru pada umumnya adalah keterampilan membuka pelajaran, keterampilan membaca, kemudian keterampilan memberi pengetahuan, kemudian keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing, diskusi kelompok kecil, kemudian keterampilan mengelola kelas, keterampilan pembelajaran, perseorangan, keterampilan menutup pelajaran, mungkin itu. 10. Mengajar yang efektif. Prinsip mengajar yang efektif adalah seperti konteks, fokus, sosialisasi, individualisasi, urutan, evaluasi, seperti. 11. Mengajar yang nyaman. Untuk menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang nyaman, maka seorang guru dapat menjadi manajer pembelajaran, pelatih, konselor, fasilitor. Kemudian seperti yang B, kompetensi guru profesional, pendahuluan. Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di tengah gurulah seorang akan mengetahui segala apa yang belum diketahui oleh murid dalam konteks pendidikan Islam. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, kompetensi guru pun selalu dituntut berhubungan dengan keterampilan dan penguasaan dengan sesuai dengan bidangnya.
Kedudukan profesi guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 2005, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 2005, Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, kompetensi guru profesional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 4 bagian ke-1 pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. C. Karakteristik guru profesional. Pendahuluan. Profesi kependidikan terdiri dari dua ranah, yaitu profesi pendidik dan profesi tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua jenis profesi atau pekerjaan yang saling mengisi, karena pendidik dengan derajat profesionalitas yang tinggi sekalipun nyaris tidak berdaya dalam bekerja tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas. Kedua, guru profesional. Guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, senantiasa mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan, baik dari segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Yang ketiga, karakteristik guru profesional. Sehat jasmani dan rohani, menguasai kurikulum, menguasai materi yang diajarkan, kemudian terampil menggunakan berbagai metode pembelajaran, kemudian berperilaku yang baik, memiliki kedisiplinan yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.